Hari ini kami dari Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan menyelenggarakan lokakarya yang intinya membahas keseimbangan win-win solution antara kepentingan keuangan dan kepentingan kesehatan. Khususnya kami membahas tentang perlunya menaikkan cukai rokok yang lebih tinggi lagi, harga rokok yang lebih tinggi lagi, karena harga rokok di Indonesia masih yang termurah salah satunya. Maka kita mencoba mengundang beberapa tamu dari luar untuk belajar. Di sisi lain, pada waktu ini kita sudah sering dengar bahwa program jaminan kesehatan nasional kita defisit terus. Ya, kemarin bahkan diramaikan bakal kolaps 2016, bikin ngeri. Nah, pertanyaannya, adakah sumber lain yang bisa kita gunakan supaya win-win? Nah, kami menilai mobilisasi cukai rokok, naikkan harga dan cukai rokok masih memungkinkan sehingga tidak mengganggu keuangan yang ada sekarang, tapi bisa menutup sebagian defisit, yaitu salah satu saja. Fakta juga menunjukkan bahwa cukai rokok yang selama ini kita sudah naikkan terus masih belum efektif mengendalikannya, karena masih terus naik produksi rokok. Ya. Nah, oleh karena itu kami coba mengundang beberapa teman dari Filipina. Di sini sebelah kiri saya sudah ada Bapak Jeremias Paul dari Kementerian Keuangan di Filipina, yang punya program bagus, yaitu menaikkan harga dan cukai rokok, dan sebagian besar itu untuk kesehatan. Pemerintah dapat duit lebih banyak, kesehatan terlindungi, jadi itu bagus. Dan di Indonesia kita juga punya program yang sejalan, yang tadi disampaikan oleh staf ahli Menteri Keuangan, tapi beliau berkepentingan ada tamu yang mendadak, maka untuk penjelasan dari keuangan di sini ada Pak Joko Nasruddin dari Badan Kebijakan Fiskal yang juga bisa menjelaskan lebih detail apa kira-kira pemerintah akan kerjakan, ya, untuk menaikkan pendapatan negara dan sehingga negara bisa mempunyai uang lebih banyak untuk menyehatkan rakyatnya. Win-win solution. Ya. Mungkin saya silakan Pak Nasruddin dulu sedikit beberapa poin penting aja untuk teman-teman wartawan bisa memahami atau mengkomunikasikan dengan yang lain. Terima kasih Pak Nasruddin. Terima kasih Pak Hasbullah. Pertama saya mewakili dari Pak Andin tadi menugaskan kami untuk mewakili beliau, dan beliau tadi juga mewakili Pak Menteri Keuangan. Beliau Pak Andin selaku staf ahli Menteri Keuangan. Kami berterima kasih terhadap Jeff atas penyelenggaraan kegiatan ini, dan terus terang dari forum ini kita memang sharing pengalaman antar berbagai negara, dan kami tadi melihat dari Kementerian Keuangan Filipina memberikan sharing mengenai cukai, di mana ada simplifikasi yang dilakukan di Filipina terhadap tarif cukai hasil tembakau di Filipina. Berkenaan dengan Indonesia, sebenarnya tarif cukai di Indonesia sudah mengalami beberapa kali fase perubahan. Yang pertama, sebelum tahun 2007 itu kita menerapkan sistem cukai etalon. Kemudian 2007-2008 kita menerapkan sistem hybrid, di mana ada spesifik tertentu nilai dan etalon tertentu. Kemudian di tahun 2009 sampai sekarang sistem cukai kita adalah sistem cukai spesifik dengan melihat harga dan produksi serta jenis hasil tembakau. Kalau kita perhatikan bahwa di tahun 2009
sampai sekarang ini kita memang awalnya di tahun 2009 itu ada 19 layers. Namun di tahun 2016 itu pemerintah melakukan penyederhanaan menjadi 12 layer. Ini adalah perkembangan yang saya untuk mengurangi gap antar harga di tembakau dan juga untuk memberikan kemudahan dalam sistem kemudahan untuk penerimaan cukai. Dan dalam perkembangannya dari tahun ke tahun memang penerimaan cukai kita dengan sistem ini penerimaan kita memang meningkat dari tahun ke tahun. Kita belajar juga dari Philippines, memang mungkin di Indonesia memang punya kekhasan sendiri, keunikan sendiri terhadap cukai hasil tembakau. Karena namun demikian dari sisi revenue sharing kita sebenarnya sudah ada earmarking polanya dengan dana bagi hasil, dan sekarang di tahun 2014 dimulai dengan adanya local tax pajak rokok yang sudah diterapkan. Dan memang di struktur pungutan atau pajak rokok ini ada, kita harus berpikirnya komprehensif, ada pajak PDRD, ada juga PPN, ada juga cukai. Jadi ini kita harus melihatnya secara komprehensif. Dan PPN di tahun 2016 itu dinaikkan dari 8,4% menjadi 8,7%. Itu yang tadi disampaikan oleh Pak Andin tentang perkembangan cukai hasil tembakau yang diterapkan di Indonesia. Demikian, terima kasih. Ya, saya mungkin mohon Pak Jeremias Paul to just tell a little bit your experience in the Philippines, how to raise taxes and what the impact on health and fiscal, so they can Thank you very much. This morning I presented the Philippine experience on sin tax. What does sin tax mean? It's essentially taxes on alcohol and tobacco products. So in the case of the Philippines in 2012, the President of the Philippines, President Benigno S. Aquino III, essentially signed into law Republic Act 10351, which essentially restructured the taxation of alcohol and tobacco products. What are the key features? One is that we reduced the number of tiers from 4. We used to be multi-tiered structure like Indonesia. We essentially reduced it from 4, and by 2017 we will have unitary. Number 2, we increased the excise tax rate substantially with a view for health. So for the first year, the lowest tax rate increased by 341%. So essentially, in the first 3 years of this of the sin tax law, we've generated $3.95 billion US. These are additional revenues. Wherein these additional revenues, substantially, the bulk of it, about 85% of which are going to be used for universal health care. So the incremental revenues from the sin tax law enable the Philippine government to subsidize the insurance health premiums of the poor and the near poor, increasing from 5.2 million families in 2012 to 14.7 million families in 2015. That essentially
translates into about half of the Philippine population, the bottom 20% of the population being subsidized by their PhilHealth insurance premiums. These are the health insurance premiums by the Philippine government. So the sin tax law is a win for fiscal health and public health. It's a win for fiscal health because we essentially generated actual revenues higher than our projected revenues. Number two, we increased the share of GDP of excise tax of alcohol and tobacco from 0.5% in 1997 to about 1.1% of GDP in 2015. We also, this also enabled the increased revenues, also enabled the Philippine government to increase the budget of the health ministry by about 3 times its 2012 levels, and as I mentioned earlier, allowed the subsidy for the health insurance premiums of the poor people from 5.2 million families to 14.7 million families. And what we did, essentially, the more important things is that we had political support because we had the political will of the president, and that is really important to push for reforms. You need a whole of government approach, a whole of a society approach, everybody getting together for a goal for universal health care, because as we see it, reforming tobacco taxation is one of the low-lying fruits for increasing revenues for health. Saya terjemahkan ya, Pak. Jadi pengalaman dari Filipina tadi di dalam seminar tadi beliau bercerita mengenai pengalaman Filipina dalam meningkatkan fiskal mereka. Jadi mereka punya yang namanya sin tax. Jadi sin tax ini adalah pajak yang diterapkan untuk produk-produk seperti alkohol ataupun tembakau. Pada tahun 2012, Presiden Aquino saat itu memutuskan untuk menandatangani RA atau Republic Act 10351, di mana di dalam undang-undang tersebut mereka melakukan restrukturisasi terhadap produk alkohol dan tembakau, dan mereka memutuskan beberapa hal. Salah satunya adalah menurunkan jumlah tier menjadi hanya tier, ada 4 tier saja untuk cukainya. Jadi awalnya mereka punya sistem cukai yang sama dengan kita, multi layer, tapi sekarang mereka memutuskan untuk ada 4 layer saja. Pada 2017 ditargetkan akan menjadi sistem sifatnya unitarian, jadi hanya ada 1 layer saja. Kemudian dengan meningkatkan cukai tembakau, diharapkan mereka bisa meningkatkan juga pendapatan atau bantu subsidi untuk sektor kesehatan. Jadi di sini peningkatan pajaknya, is it 341%? Ya, pajaknya itu, cukainya itu meningkat sampai 341% daripada angka sebelumnya. Pada 3 tahun pertama sejak sin tax ini diberlakukan, mereka berhasil mendapatkan pendapatan ekstra sebanyak 3,59 miliar US dollar, di mana 85% dari tambahan pendapatan ini digunakan untuk sektor kesehatan. Jadi jadi dengan adanya pemasukan tambahan dari sin tax ini, pemerintah bisa melakukan subsidi untuk bisa membayar subsidi premi asuransi kesehatan, jadi seperti BPJS kita gitu ya, seperti jaminan sosial kita. Dulu pada tahun 2012 hanya bisa meng-cover 1,2 juta keluarga, tetapi 3 tahun berikutnya setelah ada sin tax ini mereka bisa meng-cover 14,7 juta keluarga. Jadi jumlahnya sangat besar sekali. Kemudian jadi bisa dikatakan dari hasil sin tax ini mereka bisa mensubsidi setengah dari populasi Filipina, atau mereka yang hidup 20% ya, 20% rakyat Filipina yang hidup sangat miskin atau hampir miskin. Jadi bisa dikatakan dengan adanya sin tax ini sangat baik untuk kesehatan fiskal mereka ataupun untuk kesehatan masyarakatnya. Maksudnya berguna untuk kesehatan fiskal adalah ini bisa mendatangkan revenue, jadi mereka bisa mendapatkan revenue yang lebih tinggi dibandingkan proyeksinya. Jadi kalau proyeksi sekian, maka dengan adanya sin tax ternyata itu melampaui dari proyeksinya.
Kemudian mereka juga bisa mendapatkan peningkatan PDB dari sektor tembakau maupun alkohol. Tahun 97 itu hanya 0,5% dari total PDB, tapi tahun 2015 menjadi 1,1%. Dan dengan meningkatkan pajak juga, ternyata anggaran untuk kesehatan itu 3 kali jauh lebih besar dibandingkan tahun 2012. Ya, seperti yang sudah dikatakan tadi, dengan adanya Sintax ini mereka bisa mensubsidi lebih banyak warga Filipina untuk jaminan kesehatan. Ya, dan juga yang paling yang kita dapat pelajari dari Filipina adalah mereka mendapatkan dukungan politis dari presidennya. Jadi mereka melakukan pendekatan the whole government approach sama the whole community approach, semuanya bersatu padu untuk memastikan bahwa universal health coverage atau perlindungan kesehatan semesta itu bisa tercapai di Filipina. Oke, mungkin ada pertanyaan, ada pendalaman dikit. Question? No? Yep. Apakah memang Sintax yang tadi dilihat yang ada di Filipina ini bisa untuk diadopsi di Indonesia? Mengingat kultur yang jauh beda, penduduknya yang beda-beda. Yang kedua, sebetulnya kita juga masyarakat masih tanda tanya ya tentang kekurangan dari BPJS ini yang dibilang selalu merugi dan merugi. Tapi kalau dihitung secara matematika, ini sepertinya jauh sekali dari kerugian yang dialami oleh pengelola BPJS. Mohon keterangan lebih lanjut. First of all, the Philippine experience, you can certainly learn, Indonesia can certainly learn from the Philippine experience. But having said that, it's really important that there has to be ownership of this reform. It is the Indonesian people who want to do this for a common cause. In the case of the Philippines, our President Aquino said that as part of his social contract with the Filipino people included the provision of universal health care. So how do we finance that universal health care? The President Aquino decided that the universal health care will be financed, the universal health care for the poor and the near poor, by increasing tobacco and alcohol taxes. In the signing of the President of the Sintax law, I don't have the exact quotation, but he essentially said that many thought that it was impossible, that the enemy was strong, was loud, had deep pockets, but nothing is impossible for the Filipino people if we row in the same direction. I mean, that's not the exact quote, but that's essentially the gist. If he said that essentially said that if the Filipino people were united in a common goal, then nothing is impossible. Even if the ones opposing reform are strong, have deep pockets, and very loud. So it's really up to the policymakers, the leaders of Indonesia, the people of Indonesia, to decide for themselves if universal health care is important. Then one particular source of revenue that can be tapped easily is restructuring, I'd say restructuring the structure of tobacco taxes. And in the case of the Philippines, we essentially reduced the number of tiers from multi-tiered from 4 to unitary because it was simpler to administer. We essentially increased the taxes on tobacco significantly to achieve the health impact. And we
essentially going forward after 2017, automatic indexation of the tax rates to inflation. And the incremental revenues of that will be used to finance universal health care. And in the first 3 years of the implementation of the sin tax law, the Philippine government generated $3.95 billion US dollars. And substantial part of that goes to the financing of universal health care. So if you think it's possible in Indonesia, I think it's possible because other countries have done it, not only the Philippines. I think Thailand has done it, Turkey has done it, South Africa has done it. They've been able to generate substantial revenues from increasing tobacco excise taxes. Kalau bicara tadi pertanyaan Bapak mengenai bisa nggak kita mengadopsi hal serupa, tentu saja Indonesia bisa belajar dari pengalaman Filipina. Tapi yang penting yang harus dilakukan ada rasa kepemilikan dari masyarakat ataupun pemerintah. Jadi ketika di Filipina ini merupakan bagian dari kontrak sosial yang ditandatangani atau yang sudah diucapkan oleh Presiden saat itu bahwa saya akan mendukung program jaminan sosial untuk masyarakat. Jadi karena sudah ada kontrak sosial itu, makanya dia memutuskan untuk mencari pendanaan yang besar untuk program jaminan sosial yang ada di sana. Jadi bagaimana caranya mendanai Jamsos ini di Filipina? Ya mereka membutuhkan untuk menggunakan cukai ataupun pajak yang didapat dari tembakau maupun alkohol tadi. Itu saja ya. Oke, ya. Ya, dari saya nih, kalau tanya bisa kan digunakan bisa sudah jalanin cukai udah lama tadi Pak Nasruddin sudah lakukan. Cuma namanya kita memang cukai aja, bukan disebut pajak dosa. Sinteks itu kan pajak dosa. Kenapa pajak dosa? Karena merokok itu berdosa. Dalam Islam juga diajarin kalau kita berbuat dosa atau melanggar aturan ada denda juga. Kalau nggak salah kalau puasa kita tidak puasa batal, tahun kemudian masih nggak bisa juga, nggak bisa diganti. Tahun berikutnya kita harus puasa dan bayar fidyah, ya kan? Bayar denda. Sama kalau pergi haji ada yang kegiatan yang kita tidak jalanin bayar dam. Bayar dam itu kan sama juga pajak dosa juga penalti. Jadi dalam agama juga ada. Jadi nggak ada alasan kita tidak bisa. Ya. Di negara-negara lain juga sudah dilakukan. Nah, yang penting memang tadi ada kemauan politik. Nah, kalau kita lihat dokumennya nawacita Presiden Jokowi, nah pada nawacita 5, ya, target 2, indikator 21, yaitu Pak Jokowi menjanjikan naikkan cukai rokok 200% di 2019. Jadi sudah ada komitmen politik. Jadi pemerintah sudah punya komitmen. Di sisi lain kita juga mulai jaminan kesehatan yang sama, tempat lain juga sudah. Tapi memang defisit. Tadi pertanyaan Anda, kenapa sih defisit? Defisit itu memang karena iuran yang dulu dibayarkan tidak memadai. Dari hitungan saya hitung dulu, memang yang disetujui pemerintah karena tidak ada uang, tidak sesuai dengan yang kita hitung. Jadi udah pasti defisit, udah diperhitungkan. Tahun ini pun diperhitungkan defisit. Kemarin beberapa media sudah meramaikan karena memang belum dinaikkan iuran, ya, yang harusnya dinaikkan. Nah, ini adalah peluang penting. Pelajaran di berbagai negara, kita naikkan harga cukai rokok, selisih kenaikan dari yang kita terima sekarang bisa menjadi sumber untuk membayar iuran tambahan. Dengan demikian semakin baik kualitas layanannya. Jadi kalau Anda tanya kenapa tadi defisit, ya defisit karena alasannya sederhana saja. Waktu uang yang dikucurkan dulu memang tidak sesuai yang dihitung. Secara matematik kita udah hitung nggak cukup. Jadi tahun 2013 waktu itu saya sendiri yang menghitung bersama DJSN, kita mengusulkan minimum 27.500.
buat iuran JKN peserta PBI. Tapi kan akhirnya pemerintah cuma setujui 19.225. Jadi ya udah pasti defisit lah. Ya. Tapi waktu itu pemerintah kan bilang ya nggak apa-apa, hasil itu saya kasih, kalau nanti defisit saya tambahin dari uang. Memang akhirnya ditutupin juga oleh pemerintah. Ya. Karena memang itu suatu kewajiban negara. Ya. Tetapi membuat sebagian orang jadi khawatir kalau defisit. Nah, kita punya sumber untuk menutupi defisit tersebut kalau kita naikkan cukai, dan pemerintah punya komitmen. Pak Joko Nasruddin juga sudah mempunyai roadmap, ya. Jadi ini sejalan. Ya. Itu satu-satunya, Pak? Bukan satu-satunya, tapi ini adalah salah satu sumber yang memadai. Tentu saja naikkan premi dari pekerja yang formal, yang itu juga perlu dinaikkan. Karena iuran dari pekerja formal yang sekarang 5%, tapi batasnya 2 kali PTKP, itu juga bisa dinaikkan lagi, bisa nambah lagi. Ya. Jadi ada beberapa sumber lain tambahan. Tentu saja juga di luar itu kita juga harus kurangi ke pemborosan di tingkat rumah sakit. Bisa saja masih ada yang melakukan moral hazard sehingga tidak perlu diobatin. Itu bisa saja. Itu pun kita harus trim, ya, harus kurangin. Ya. Pak Nas menambahin? Ya. Ya, terima kasih. Kalau kita melihatnya begini Pak, bahwa sebelum Undang-Undang Cukai diberlakukan tahun 2007, Undang-Undang 39 tahun 2007, itu setiap penerimaan cukai itu masuk ke APBN, dan itu nanti pengeluarannya lewat dari sisi pembiayaannya, expenditure side. Setelah adanya Undang-Undang 2007, kita kenal adanya dana bagi hasil, itu baru di Undang-Undang 39 2007. Sebenarnya tidak ada. Dan di dana bagi hasil itu penerimaan cukai tembakau dibagi 98% ke pusat, 2% dibagi ke provinsi penghasil cukai hasil tembakau. Dan salah satunya itu dipakai untuk kegiatan, untuk sosial dan untuk lingkungan, dan itu bisa dipakai untuk kesehatan. Terus kemudian kalau kita lihat lagi dan sekarang DBH ini sudah dipakai untuk kesehatan. Kemudian kalau kita lihat lagi di Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang 28 tahun 2009, itu lokal tax pajak rokok daerah itu mulai dikenakan di tahun 2014. Di situ mulai dikenalkan 10% dari cukai itu untuk pajak rokok, pajak daerah. Dan penerimaan dari 50% dari pajak rokok itu untuk kesehatan sudah di strip di situ. Jadi artinya ketika penerimaan cukai di Indonesia ini naik, maka DBH juga akan naik, alokasi kesehatan juga akan naik. Demikian juga pajak rokok juga penerimaannya akan naik, dan 50% dari penerimaan itu untuk kesehatan. Jadi sebenarnya di sistem peraturan kita sudah mengakomodasi dan bagaimana kita caranya mengoptimalkan sistem tersebut. Demikian Pak. Oke. Ada lagi? Kalau gitu terima kasih banyak. Thank you. Pak, satu. Ada lagi? Good afternoon. My name is Moses from the Jakarta Post. I want to ask Mr. Jeremiah. Before the era of Mr. Aquino, what is the biggest hurdle in tobacco lobbying in political level, especially in the House of the Representatives? What is the biggest hurdle by the government? The government feel what is the biggest hurdle
the political level? Yeah, the biggest hurdle is political. I mean, it's the biggest hurdle was getting the law, getting a restructuring law out of the Ways and Means Committee of the House, because in the Philippines, all revenue measures emanate from the lower house, which is the Congress. So in the past, there were laws passed increasing tobacco excises, but these were very small, and you have to go back to Congress after 12 years. I mean, it was a time-bound period, and that's why you have to go back to Congress every time, because in the Philippines, the cabinet cannot increase taxes. It has to be the Congress. So I would think that the biggest hurdle was really political. But again, that was why we say that the restructuring of tobacco and alcohol taxation in the Philippines is fundamentally a good governance measure with positive fiscal and health implications. And that is the platform by which the Aquino administration ran on. It is in good governance. And good governance is good economics. Perlu diterjemahkan yang lainnya? Ya. Oke, dia bertanya tadi mengenai tantangan terbesar apa sebelum Presiden Aquino yang dihadapi, terutama dalam hal melobi untuk kenaikan dari cukai ini ya. Jadi ternyata permasalahan yang terbesar mereka hadapi adalah ketika bagaimana melakukan restrukturisasi terhadap pajak ataupun cukai yang selama ini hanya dibahas oleh komite tadi Mings and apalah tadi komite tadi yang ada di House itu tadi di DPR mereka. Jadi dulu pernah ada upaya untuk meningkatkan cukai tembakau, tetapi tidak terlalu besar. Dan ini terikat oleh waktu. Jadi 12 tahun berlaku, kemudian dia harus kembali lagi ke Kongres untuk dimintai persetujuannya. Karena di sana mereka nggak bisa, kabinet itu menaikkan pajak itu nggak bisa. Mereka harus mendapatkan persetujuan dari Kongres. Jadi lebih kepada komitmen politik gitu. Jadi bisa dikatakan apa yang dilakukan oleh Filipina, restrukturisasi ini merupakan salah satu praktek tata kelola pemerintahan yang baik yang akan berdampak positif terhadap fiskal maupun sektor kesehatan. Ya, itu saja. Sama terakhir boleh. Yes, yes. Buat Pak Asbula dan Pak Nasruddin, bentuk dukungan yang paling besar yang diharapkan dari Jokowi itu apa sih Pak? Kan tadi kan kalau saya baca di press release-nya juga minta revisi, perlu revisi undang-undang cukai. Nah itu bagian mana yang direvisi supaya bagian mana yang direvisi, dan ketika sudah direvisi harapannya akan seperti apa gitu. Ya, kalau dari kami dari pusat kajian, pertama kita ingin revisinya batasan cukai yang 57% itu bisa dirubah menjadi minimum bukan maksimum. Ya, di beberapa negara sudah itu berubah jadi minimum bukan maksimum, karena kalau maksimum susah secara politik waktu mau dinaikkan oleh Kemenku ya bakalan wah ini sudah dekat maksimum akan nolak. Tapi kalau minimum dia lebih punya keleluasaan untuk naikkan. Nah itu nggak bisa dikerjakan sendiri oleh teman-teman di Kementerian Keuangan kalau tidak ada dasar hukum yang kuat. Nah, kalau kita balik dasar hukumnya lebih kuat, teman-teman Kementerian Keuangan akan lebih fleksibel. Kemauan pemerintah kabinet ini sudah besar, tapi bisa terganjal karena undang-undangnya membatasi. Ya, bisa dilakukan dengan naikin cukai seperti yang diharapkan Pak Jokowi, tetapi harus naikkan harga lagi tinggi, dan itu tidak mudah untuk bernegosiasi. Yang kedua, untuk mendapatkan dukungan dari rakyat bahwa kita naikkan cukai, rakyat kan sebetulnya mau naik cukai atau naik pajak, bayar pajak, asal kembali lagi jelaskan itu sebetulnya. Nah kita harus clear ini nanti mau dikemanakan.
Kalau di Filipina kan 80%-nya untuk jaminan kesehatan, untuk menyehatkan rakyatnya, sehingga dukungan dari publik menjadi kuat. Nah, kalau kita juga secara spesifik menunjukkan bahwa kemana kita akan lakukan, tadi Pak Nas sudah sampaikan bahwa presidennya sudah ada di BHC dulu 2007, kemudian 2014 ada pajak rokok yang udah spesifik. Nah, ini akan memudahkan teman-teman di Kementerian Keuangan untuk bergerak lebih agresif, lebih besar untuk mengendalikan konsumsi rokok sekaligus menyehatkan. Itu yang kita inginkan. Ya. Pak Nas, tambah. Ya. Nah, sih pertanyaannya agak sulit memang. Kalau menurut hemat kami bahwa setiap policy, fiskal policy itu tujuan utamanya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Dan itu pembahasan-pembahasan kita memang melibatkan berbagai lintas sektoral, dan dari Kementerian Keuangan mencoba mengadopsi beberapa masukan-masukan dari berbagai kementerian dan lembaga yang terkait. Dan memang dari sisi tarif memang saat ini memang 57%, berbeda dengan di Eropa bahwa 57% itu minimum kalau di Uni Eropa, tapi kalau kita maksimum. Namun demikian sebenarnya 57 atau tidak bagi kami yang penting sekarang ini hanya kita optimalkan yang ada. Nanti mungkin perlu sebagai contoh, waktu itu kita pernah di tahun waktu itu kita menaikkan cukai lebih dari nilai 57%, sehingga kita pernah diajukan secara legal, dan akhirnya yang dijudge adalah harga jual eceran tembakau itu yang dinaikkan. Saat ini kenaikan cukai eceran tembakau kalau kita lihat di tahun 2015 ke 2016 itu ada kenaikan cukai secara weighted ya, secara rata-rata saja kasar 11,3%. Namun demikian harga jual eceran itu juga dinaikkan lebih daripada cukai itu sendiri sebesar 32,3%. Jadi kebijakan itu bisa dilakukan dinaikkan harganya atau dinaikkan cukainya. Berbeda kalau kita lihat, kami melihat sisi positif dari kebijakan cukai di Indonesia. Kita di cukai di Indonesia itu tidak boleh pabrikan itu menjual di bawah harga jual eceran minimum, sehingga tidak terjadi downshifting harga. Berbeda dengan negara-negara luar yang kami perhatikan, ketika dibuat spesifik cukai dinaikkan, mereka downshift ke bawah, harga menurun ke bawah. Tapi kalau di Indonesia tidak, diangkat terus, harga itu naik ke atas. Berbeda, ini ada unik, dan itu merupakan kelebihan dari sistem cukai di Indonesia. Oke, saya kira cukup lah. Ya. Thank you.